agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari beri sorak-sorai terbaik untuk Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik, sebab namamu sungguh indah Tuhan. Namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus,
hadir di tempat ini, melawat memulihkan setiap kita. Yesus, Yesus Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Terima puji yang kasih, segala hormat dan syukur Bapa. Terima Sebab segala pujian dan syukur hanya layak bagimu Tuhan. Engkau yang punya seisi bumi, Engkau yang memiliki setiap kami. Engkau Tuhan yang memulihkan kami, Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami, Engkau Tuhan yang melawat setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Amin. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Jemaat Tuhan sendiri katakan segala pujian dan syukur, segala ini seruan umat-Mu Tuhan. Kami ingin menaikkan pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Segala hormat Mari tepuk tangan paling meriah untuk Yesus Kristus Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian ini dari Allah. Saudara katakan, Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Oh Tuhan.
tenang semangat makin berdiri. Lebih lagi katakan segala pujian dan syukur hanya bagimu, pujian, hormat, kemuliaan hanya layak bagimu. Kini tiba saatnya kami ingin bersuka cita lebih lagi di hadirat-Mu. Yang siap muji Tuhan sama-sama saya katakan, amin. Kita di sini karena Tuhan baik, amin. Mari sama-sama kita berikan sorak-sorai terbaik untuk Tuhan kita. Woo! Yang percaya Yesus baik boleh nyanyi yang keras, saudara. Sama-sama nyanyikan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi
Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan kita yang pertama. Kami bersyukur Tuhan, kami bersorak, kami memuji Engkau sebab Engkau sangat baik dalam hidup kami. Tiba saatnya kami ingin berikan persembahan kami, yang terbaik kami ingin beri kepadamu sebab Engkau telah terlebih dahulu memberkati kehidupan kami. Amin. Ajarku percaya dalam kelemahanku, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ajarku berserah dalam pergumulanku, pengharapanku hanya kepadamu. Sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin. Kuasa-Mu nyata, janji-Mu tergenapi di hidupku, dan aku percaya tak ada yang mustahil bagimu. Ku kan melihat kemuliaan-Mu. Katakan, Tuhan, ajarku percaya dalam kelemahanku, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ajarku berserah dalam pergumulanku, pengharapanku hanya kepadamu. Sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin. Kuasa-Mu nyata, janji-Mu tergenapi di hidupku, dan aku percaya tak ada yang mustahil bagimu. Ku kan melihat kemuliaan-Mu. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin. Kuasa-Mu nyata, janji-Mu tergenapi di hidupku, dan aku percaya tak ada yang mustahil bagimu. Ku kan melihat kemuliaan-Mu. Tak ada yang tak mungkin, tak ada yang mustahil. Ku mau percaya pada janji-Mu. Tak ada yang tak mungkin, tak ada yang mustahil. Ku mau percaya, selamanya ku percaya. Sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin. Kuasa-Mu nyata, janji-Mu tergenapi di hidupku, dan aku percaya tak ada yang mustahil bagimu. Dalam hadirat Tuhan, saya dan jemaat bangkit berdiri. Sekali lagi katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin. Kuasa-Mu nyata, janji-Mu tergenapi di hidupku, dan aku
satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang sangat baik dalam hidup kami, Bapa yang sudah membuktikan bahwa perjalanan kami dengan begitu banyak episode kehidupan kami Tuhan. Engkau Bapa yang Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di dalam situasi yang sejelek apapun dalam hidup kami melihat bahwa kasih karuniamu bekerja di sana. Di dalam kelemahan kami Tuhan, kami tahu kuasamu bekerja lebih dahsyat karena tidak ada yang mustahil bagimu. Itu sebabnya Tuhan, mari Engkau berbicara, menguatkan setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh semakin diteguhkan, kami tetap berjalan dengan satu kepastian yang pasti bahwa Engkau adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Ini doa kami, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Boleh ditampilkan dari apa yang pertama? Oh. Bisa ditampil. Oh ya. Oke, saya mengambil judul ini ya. Jadi kasih karunia bekerja sama dengan penderitaan ya. Dan dia berkata ada 2 ayat di sini. Tetapi dia berfirman, cukuplah anugerahku bagimu, karena dalam kelemahan itulah kuasaku disempurnakan. Karena itu dengan senang hati aku lebih bermegah dalam kelemahan, dan supaya kuasa Kristus nyata menaungiku. Ayat yang kedua, Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Katakan amin. Ya, jadi ini biarlah saya bisa membawa nuansa sukacita di tempat ini, sekalipun memang saya sedang mengalami satu peristiwa yang cukup ya mengagetkan juga, tapi ya di dalam situasi seperti itu ya saya tetap berkata ya, sudah banyak sekali Tuhan membawa saya di dalam beberapa episode kehidupan saya. Saya sudah beberapa bercerita juga ke Pak Gembala ya. Tahun 80 Tuhan izinkan saya sakit, di mana dokter rumah sakit itu tidak bisa menyembuhkan. Itu tahun 81-an lah ya. Ya, akhirnya saya pulang ke Manado, saya disembuhkan lewat kuasa doa. Nah, di situ saya mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat saya pribadi. 10 tahun kemudian, ya, Tuhan mengizinkan saya lumpuh seluruh. Ada saksi hidup. Saksi hidupnya ada, ya. Lumpuh seluruh badan itu, sampai menggerakkan ini pun nggak bisa. Tetapi kembali ayat ini saya alami lagi ya, bahwa dia bilang apa, di dalam kelemahanmu, di situ aku bisa membuktikan bahwa kasih karunia aku untuk menyertai kamu. Ayat ini coba perhatikan, dia dimulai dengan gini, nah, cukuplah anugerahku bagimu. Berarti anugerah Tuhan itu sudah tersedia. Anugerah dulu, baru penderitaan. Jadi kalau buku, saya bikin buku sekarang. Kalau buku itu covernya anugerah, kata pengantarnya mungkin penderitaan, tapi isi buku dengan kesimpulan itu adalah anugerah. Jadi yang terbanyak itu desain daripada Bapak Yahweh ini ya anugerah. Ya itu lihat dari situ. Anugerah yang lebih dulu. Di beberapa terjemahan yang lain juga, yang satu cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini juga cukuplah anugerahku. Berarti sebelum Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup Anda, itu sudah anugerah ada di balik itu, sudah disiapkan. Ya. Jadi itu yang kedua ya. Yang ketiga tahun 2017 saya Tuhan izinkan juga. Ya.
diserang dengan penyakit jantung koroner. Sudah pernah ada yang usia gitu di sini ya. 2017. Tetapi kembali di sini saya melihat ayat ini saya alami lagi. Ya. Jadi ada kasih karunia Tuhan di sana. Saya bisa melihat bagaimana ya ketika itu Tuhan mempersiapkan orang yang menolong dengan biaya, ya sudah kira-kira hampir 20 tahun udah ketemu. Tiba-tiba ketemu lewat telepon, terus dia bilang, udah Ron, kamu pergi aja. Setiap kali kamu mau terapi, tinggal telepon dia transfer. Jadi dana dan metode penyembuhan ya, metode penyembuhan yang ada sekarang itu, kalau saya ngikutin metode penyembuhannya, ikut BPJS punya metode, saya mungkin udah lama nggak ada gitu. Karena memang kecepatan proses dari BPJS ini punya prosedur dengan kecepatan penyakit tekanan darah tinggi jauh lebih cepat penyakitnya. Ketinggalan jauh BPJS punya metode. Ya baik dari segi apa jarang. Coba lihat aja BPJS di mana, rumah-rumah sakit mana coba yang cuma bisa dihitung berapa rumah sakit di Jakarta ini yang dia tidak birokratif. Nah, jadi itu. Jadi sudah 3 ya. Nah, kemudian sekarang Tuhan melakukan begini. Saya bilang, Tuhan, saya udah mulai berkomitmen itu kira-kira tahun berapa ya untuk melayani Tuhan. Ini ada saudara saya juga datang, dia tahu lah. Karena dulu waktu mereka punya yayasan penginjilan, ya kami sudah banyak keliling di Manado untuk kabaran Injil. Dan memang ya itulah yang Tuhan lakukan. Saya bilang, Tuhan kenapa begini, kenapa saya mesti mengalami ini secara manusia ya, secara manusia itu tidak ini. Jadi terakhir jadi posisi terakhir itu hasil daripada rumah sakit yang rumah sakit Bunda di Menteng yang biopsi itu kemungkinan tumor, tapi belum tahu tumor biasa, tumor apa nggak ngerti saya ya. Jadi saya dilanjut untuk periksa di RSPAD. Nah, nanti periksa lagi di sana. Nah, coba apakah dalam keadaan atau situasi seperti ini terus saya mau komplain, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu? Saya sudah melakukan banyak loh Tuhan. Sampai malah terakhir 3 tahun mestinya saya santai, saya ikut kuliah ya Pak. Tapi saya ikut kuliah untuk mempelajari lebih banyak, lebih dalam ya. Jadi satu hal, coba Bu Desi bisa bantu halaman 2 boleh. Jadi ini yang saya katakan ya, di tengah-tengah masalah yang saya hadapi, ini yang saya dengan Bu Desi katakan dalam doa-doa kami. Pas memang pujian ini Tuhan berikan di saat yang persis saya mengalami hal ini. Saudara kekasih masih tetap yakin bahwa Anda ada di dalam perahu anugerah. Ya, yakinkan bahwa engkau berjalan di dalam perahu anugerah. Persoalan hidupku terkadang tak seperti yang ku harapkan.
percaya akan firman-Mu. Amin. Lewati setiap persoalan hidupku, terkadang tak seperti yang kuharapkan, namun ku meneguhkan hatiku, ku percaya akan firman-Mu. Bagiku Kau tetap Tuhan yang baik. Bagiku Kau tetap Tuhan yang hebat. Bagiku Kau tetap Tuhan yang setia. Bagiku Kau yang terutama. Bagiku Kau tetap Tuhan yang baik. Bagiku Kau tetap Tuhan yang hebat. Bagiku Kau tetap Tuhan yang setia. Bagiku Kau yang terutama. Saudara-saudara dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, dalam situasi seperti ini, tidak mungkin saya lakukan. Saya bilang Tuhan, saya sudah lakukan ini, sudah lakukan itu, ya toh. Justru boleh dikata ini di akhir episode daripada kehidupan, ya. Saya mesti mengalami seperti ini, ya. Tetapi tidak mungkin. Saya tidak mungkin berkata begitu, karena kalau saya hitung-hitung, terlalu banyak kebaikan Tuhan yang saya alami sepanjang hidup saya. Terlalu banyak sekali, nggak bisa dihitung. Kebaikan demi kebaikan, kasih karunia demi kasih karunia, jawaban doa demi jawaban doa, itu saya alami. Ya, jadi yang penekanan saya adalah bahwa apapun persoalan hidupmu, ada kasih karunia Tuhan di sana yang menunggu dan akan menyelesaikan semuanya, ya. Biar saya bisa membawa nuansa semangat, ya, biar semuanya adik-adik, ya, karena kita nggak tahu ceritanya ini cuma 1 bulan dia bertumbuh itu, dari tanggal 5 Februari saya perhatikan sampai nggak sampai 2 minggu, ya, itu baru mulai dicek di rumah sakit, ya, akhirnya ketahuan seperti itu. Saya tidak bisa, tetap saya mesti mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi saya harus tetap bilang seperti itu. Bagiku Kau tetap Tuhan yang baik. Bagiku Kau tetap Tuhan yang hebat. Bagiku Kau tetap Tuhan yang setia. Bagiku Kaulah segala. Sekali lagi, bagiku Kau tetap Tuhan yang baik. Bagiku Kau tetap Tuhan yang hebat. Bagiku Kau tetap Tuhan yang setia. Bagiku Kau yang terutama. Ya Bapak Ibu, ya, biar kita masuk perjalanan masih panjang, ya, buat adik-adik, ya, rekan-rekan jemaat yang ada di sini, perjalanan masih panjang buat kalian. Jadi jangan lupa, biarlah pengalaman pribadi saya itu jangan sampai kita meragukan akan kasih karunia Tuhan. Jadi selalu penderitaan, persoalan itu sudah ada kasih karunia yang mengcover lebih dulu. Ya, nggak akan lari kemana-mana.
persoalan rumah tangga, persoalan pelayanan, persoalan apa ya, kasih karunia Tuhan ada di sana. Dan ayat tadi yang menjamin ya bahwa cukuplah anugerahku bagimu, sebab di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Oke? Ya, boleh silakan kalau mau ke dalam. Coba next ya. Saya mau menceritakan ada dua tokoh yang mengalami hal yang sama. Ya, dua tokoh. Coba tokoh ya. Ya, kisah Ayub, coba perhatikan ya. Saya baca aja dengan cepat. Kisah Ayub adalah kitab puisi dalam Perjanjian Lama. Tokoh utama Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Bapa dan menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat 1, ia sangat diberkati, memiliki keluarga besar, harta yang melimpah dan reputasi yang baik. Nah, di tanah Uz ada juga lagi bermana seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Nah, kemudian Ayub ini Tuhan izinkan iblis untuk mencobai Ayub. Saudara bisa bayangkan ya, kalau saya mungkin peristiwanya tidak sedahsyat Ayub. Ya, saudara bayangkan kepunyaannya itu ribuan unta coba. Anak-anaknya, rumahnya, semua yang dia miliki itu ludes, hilang di dalam satu hari. Ya, padahal di sini dibilang Ayub itu seorang yang saleh, ya. Tetapi memang ada mungkin pembicaraan khusus dengan Tuhan. Tuhan bilang boleh engkau lakukan segalanya, tapi jangan engkau cabut nyawanya. Next. Nah, coba perhatikan gelombang pertama pencobaan ya. Kehilangan harta benda. Ayub 1 ayat 14 sampai 17. Semua anaknya mati dalam satu hari yang sama. Ayat 3 yang ketiga, Ayub tidak berdosa terhadap Bapa. Ayub 1 ayat 20. Jadi dia dinyatakan, Alkitab bilang dia tidak berdosa. Karena memang begini, belum tentu seorang masuk dalam penderitaan karena dia menyimpan dosa yang tersembunyi. Ya, 3 temannya datang dan bilang, oh kamu mungkin berdosa, ada dosa yang tersembunyi. Tidak. Jadi memang ada penderitaan yang memang ada di dalam master plan-nya Tuhan yang kita tidak bisa hindari. Oke, next. Itu gelombang kedua pencobaan. Ayub diserang penyakit kulit yang parah, borok dari kepala sampai kaki. Coba. Istrinya menyarankan agar Ayub mengutuki Bapa dan mati. Tapi Ayub menolak, saudara. Saudara, ada bapak di sini? Kalau ketemu istri kayak gini, kira-kira masih mau dilanjut apa? Ya, satu orang istri yang tiba-tiba bilang, udah, kutukilah Bapak Yahweh. Matilah engkau. Saudara bisa bayangkan. Jadi diberikan seorang istri yang bukan memberikan dia kekuatan, supporting, tapi membuat dia tambah parah di dalam dia punya iman. Nah, akhirnya Ayub bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya. Tetapi perkataan ini adalah perkataan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kenapa? Ya, karena Alkitab berkata kalau Tuhan sudah berikan, dia nggak akan pernah ngambil. Ya, Roma 11 ayat 29. Ya, Tuhan tidak pernah menyesali kasih karunia dan pilihannya buat kita. Kalau dia sudah berikan kita anugerah, anugerah itu tetap tidak pernah akan dicabut. Ya. Jadi ini ayat ini mungkin dalam keadaan galau ya, sudah dia nggak tahu mau bilang apa, jadi Ayub bilang. Tapi ini memang satu perkataan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Oke, next. Nah, keadaan Ayub dipulihkan, saudara. Wow, Yahweh memulihkan keadaan Ayub, memberikan 2 kali lipat dari segala milik Ayub. Dikaruniai 10 anak lagi. Ayub 40 ayat 13, dan Ayub hidup lumayan 140 tahun lagi dan melihat keturunannya hingga 4 generasi. Ada yang mau seperti ini? Ketuaan, jalannya udah susah, nanti orang lihat, wah ini manusia dari mana ini, udah umur 300 tahun. Oke ya, jadi keadaan Ayub dipulihkan. Jadi penekanan saya di sini adalah bahwa di balik penderitaan Ayub itu, ya, di balik penderitaan Ayub itu, yaitu kasih karunia itu. Kasih karunia Tuhan sudah persiapkan apa? Nah, dan terbukti, keadaan Ayub dipulihkan. Dipulihkan 2 kali lipat, bayangkan ya. Dia punya
anak-anak yang paling cantik ya di tempat di negeri itu, dan dia bisa hidup lebih lama lagi. Oke, jadi saudara, ya apapun yang menjadi penderitaan saudara, ya saya juga mau bilang bahwa penderitaan dan anugerah itu satu paket yang tidak bisa kita pisahkan. Bagi setiap orang itu satu paket. Oke, jadi saudara tidak bisa bilang, oh Tuhan saya nggak mau yang ini, saya pilih yang ini. Nggak ada. Memang sudah terpaket bahwa nanti mungkin tahun berapa ya toh, tahun 2027 misalnya ya kan, engkau akan mengalami apa. Itu. Tapi sekali lagi jangan takut ya. Tuhan sudah mengcover lebih dahulu dengan anugerah. Oke, next. Nah, itu tadi tokoh pertama, tokoh Ayub. Next lagi. Nah, ini kisah Hana ini yang lebih parah lagi. Dia sudah ditentukan mandul ya, dia bilang begini. Sumber utamanya, siapa Hana? Hana adalah salah satu dari 2 istri Elkana. Ia adalah wanita yang saleh tapi mandul. Dalam budaya Israel kuno, mandul dianggap sebagai aib yang besar. Sehingga Hana hidup dalam penderitaan batin. Baru Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi Hana ini tahu. Dan itu adalah aib yang besar. Akhirnya dia menjadi bulan-bulanan. Nah, jadi coba next. Nah, ini dia ya. Nah, dia diganggu terus, diprovokasi oleh madunya yaitu Penina yang punya banyak anak dan terus-menerus menghina dan menyakiti hatinya. Ya, dengan beban emosional yang berat ia menangis, tidak mau makan, hatinya sangat pedih. Bahkan ia dianggap mabuk oleh Imam Eli karena hancur dalam doanya. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Nah, kita bisa bayangkan mungkin ada ibu-ibu yang pernah mengalami ini. Ada punya saingan Penina enggak ya? Jadi ini satu hal yang berat. Di tengah-tengah itu dia harus dia tahu bahwa dia mandul. Nah, bagaimana caranya dia mau menyayangi madunya? Jelas nggak mungkin tertutup. Tapi saudara tahu, lanjut ya. Nah, inilah ketekunan dan iman Hana. Ya, Hana tidak berhenti berdoa. Meskipun situasinya tidak berubah, Hana terus datang kepada Tuhan dengan doa dan air mata. Ia berdoa dengan iman dan ketekunan. Bukan hanya sekali, tapi berulang kali ia menunjukkan keintiman relasi dengan Bapa Yahweh. Bukan hanya meminta anak, tapi dia membuat nasar. Okay. Yang kedua, Hana bernasar kepada Tuhan. Apa perkataan Hana? Jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini dan memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Nah, ia bukan hanya meminta untuk dirinya sendiri, tapi menyelaraskan permohonannya dengan tujuan ilahi, yaitu menyerahkan anak itu kembali untuk melayani Tuhan. Akhirnya apa? Doa dijawab dan lahirnya Samuel. Dan kita tahu persis siapa Samuel. Ya, dia adalah seorang yang merubah sejarah Israel. Nah, itu semuanya karena apa? Karena memang seorang Hana itu dia tidak melihat situasi tidak berubah situasinya pun, dia tetap berdoa. Karena dia tahu ada kasih karunia yang menanti di balik sana. Ya, itu yang dia tahu. Pasti ada ya. Pasti dia belajar mungkin kisah tentang Ayub dari apa, jadi dia tahu. Oke, jadi nah saudara, Bapak Ibu yang dikasih, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ya pesan saya adalah perjalananmu masih panjang ya. Masih banyak sekali hal yang engkau bisa lakukan ya. Ketika saya ambil komitmen tahun berapa itu kira-kira udah 30 tahun yang lalu lah ya. Saya bilang, Tuhan, saya mau melayani engkau. Saya mau lakukan yang apapun yang terbaik yang saya bisa lakukan untuk engkau. Dan ketika itu, saudara, ya, saya melihat kasih karunia itu tidak pernah tinggalkan saya. Dan dia berkesinambungan. Tidak putus. Lanjut. Itu seperti ayat bilang apa? Dari satu kasih karunia kepada kasih karunia berikutnya. Ya, itu saya alami. Memang dalam berbagai hal ya, dalam berbagai hal.
Saudara bisa bayangkan aja, orang kalau kerja di offshore, di perusahaan minyak, saya ada kira-kira kerja di 4 perusahaan minyak. Begitu kita naik, kita sudah harus tanda tangan ini. Apa namanya itu, Mak? Tanda tangan apa namanya? Warisan apa itu? Jadi kalau kecelakaan, itu uang santunan itu dikasih siapa? Jadi kita sudah tanda tangan itu. Karena begitu kita naik ke offshore, ini saya dengan suaminya itu di offshore dulu. Di apa lepas pantai di Marathon Oil, Laut Cina Selatan. Nah, bayangkan berarti kan sudah resiko. Berarti begitu kita naik, ya sudah antara dua memang. Kenapa? Kecelakaan itu mengintai setiap. Saudara tahu saya naik pesawat dari Halim ke Natuna, kita mesti turun di Natuna, dari Natuna mesti naik helikopter menuju ke kapal tanker. Nah itu dari Halim aja, ya saya ingat sekali ketika pesawat itu naik, kalau bulan Desember ya, Januari, bulan-bulan itu pesawat itu naik langsung dihajar petir. Saudara bisa bayangkan, pesawat itu bisa apa? Terlempar sampai 100 meter, 200 meter. Itu semua orang udah pasti pegangan ya kan. Sudah segala macam lah. Ya Tuhan tolonglah, apalah dia bilang situ. Sudah pucat semua di situ. Dan itu udah pasti setiap kali Natal. Nah, saya cukup 3 tahun lebih di sana dan cukup lama naik pesawat itu banyak. Waktu saya bekerja di perusahaan minyak di Balikpapan itu 4 minggu, 2 minggu, 4 minggu saya on, 2 minggu saya pulang ke Jakarta karena saya hire Jakarta. Itu pesawat helikopter gantian. Dan kalau saya mengingat-ingat, kemarin saya kan mereview semua, saya bilang Tuhan, ternyata Engkau Tuhan yang baik. Ternyata Engkau adalah Bapa yang sungguh-sungguh tidak pernah meninggalkan anakmu. Jadi saya melihat itu ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kasih sayangnya ya, kasih karunia-Nya ada di sana. Dan selalu akan menyertai saya dan menyertai saudara ya dalam perjalanan hidupmu. Jadi lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya saya boleh dikata saya sampai saat ini masih melakukan sesuatu, ya toh, masih melakukan sesuatu dan nanti mungkin akan digunakan biarpun udah ini ya, tetapi saya memang mohon dukungan dari saudara semua bahwa memang Tuhan lakukan mujizat lagi dalam hidup saya ya, semua ya setuju ya. Nah, karena itu akan menjadi satu ikon, menjadi satu kesaksian daripada gereja kita bahwa gereja ini adalah gereja yang Bapa Yahweh masih melakukan mujizat. Oke. Nah, jadi sekali lagi bisa panggil ini lagi Kevin lagi. Saya akan tutup dengan pujian itu. Jadi kesaksian saya itu ya, kesaksian dan penekanan saya adalah bahwa di balik semua apapun, kasih karunia selalu ada di atas. Kasih karunia akan mengcover semuanya. Karena apa? Dia duluan. Penderitaan itu setelah kasih karunia. Sudah Bapa Yahweh persiapkan untuk kita. Kasih karunia itu. Saya ingin menutup dengan pujian ini. Ulang ya dari awal. Masih ada 7 menit Pak. Masih bisa 7 menit. Oke. Sudah simak baik-baik ya perkataan ini dan lewat pujian ini kita masuk dalam doa kita masing-masing. Lewati setiap persoalan hidupku, terkadang tak seperti yang kuharapkan, namun ku meneguhkan hatiku, ku percaya akan firman
firman-Mu. Katakan sekali lagi, lewati setiap persoalan. Lewati setiap, amin, persoalan hidupku. Terkadang tak seperti yang ku harapkan, namun ku meneguhkan hatiku. Ku percaya akan firman-Mu. Mari kita katakan, bagiku, bagiku Kau tetap Tuhan yang baik. Bagiku Kau tetap Tuhan yang hebat. Bagiku Kau tetap Tuhan yang setia. Bagiku Kau yang terutama. Bagiku Kau tetap Tuhan yang baik. bagiku. Kau tetap Tuhan yang hebat. Bagiku Kau tetap Tuhan yang setia. Bagiku Kau yang terutama. Bagiku Kau tetap Tuhan. Bagiku Kau tetap Tuhan yang, amin. Bagiku Kau tetap Tuhan yang hebat. Bagiku Kau tetap Tuhan yang setia. Bagiku Kau yang terutama. Bagiku Kau yang terutama. Tuhan, itu doa kami dan itu pengakuan iman kami bahwa apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, kami tidak akan pernah melihat kepada apa yang sedang terjadi. Kami akan tetap percaya kepada setiap janji firman-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya Bapa, tetap Engkau memberikan kekuatan kami Tuhan, untuk kami tetap maju melangkah di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami tahu banyak tantangan, banyak hal yang kami harus hadapi, tetapi kami percaya bersama Yesus kami sanggup melakukan segala sesuatu. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih karunia demi kasih karunia-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang begitu luar biasa, begitu sempurna dalam kehidupan kami. Dan kami percaya, Tuhan, itu bukan sekedar sampai hari ini, tetapi kami percaya bahwa kebajikan dan kemurahan-Mu akan mengikut kami sepanjang masa di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan, amin. Jangan pergi dulu ya. Nyalakan lampunya Bapak Ibu. Oke. Mempersiapkan khotbah dan berkhotbah dalam situasi keadaan yang tidak baik itu bukan hal yang mudah. Tadi saya merasakan bagaimana orang tua kita ini berjuang untuk tidak menangis, walaupun getaran-getaran suaranya itu getaran-getaran yang menahan untuk tidak menangis, karena memang sedang menghadapi pergumulan yang berat. Dokter tadi sudah menduga, masih berhati-hati, belum berani dari pihak dokter, walaupun mungkin mereka sudah punya kesimpulan sendiri, sehingga dirujuk lagi Pak ya, dirujuk lagi. Sakit apa tadi Kak? Pak? RSPAD. Sakit apa? Oh, ada kemungkinan tumor. Tumor.
tapi terus berkata Yesus itu baik. Yesus itu baik. Ini memang kisah hidupnya. Yang tadi dikhotbahkan itu sedang mencurahkan jeritan hatinya kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, Yesus itu baik. Karena kita ini semua menunggu antrian. Tidak peduli usia kita masih muda, belum menikah, karena syarat untuk meninggal itu tidak harus berusia tua dan tidak harus sakit. Orang masih sehat, karirnya masih di puncak, sudah dipanggil. Masih bayi, sudah dipanggil. Jadi kita semua menunggu antrian. Tapi sementara menunggu antrian, orang tua kita, Pak Roni, mengajarkan kasih karunia Tuhan itu terus berlanjut. Kita berpindah dari kasih karunia yang satu ke kasih karunia yang satu, dari anugerah ke anugerah. Masih sekarang Yesus baik, Pak? Yesus tetap baik. Ini gak kecewa, gak meninggalkan Tuhan? Gak mungkin. Sekarang kan lagi rame apa tadi? Login, lagi rame login. Gak ngikut, Pak? Tahu kan login maksudnya? Pindah agama gitu, pindah keyakinan. Seperti siapa itu, Ruben Onsu, Deddy Corbuzier, Dokter Richard Lee. Yang seperti itu berarti dia bukan orang pilihan. Udah pasti dia bukan orang pilihan. Tapi satu orang pilihan yang sudah percaya Yesus dan sudah mengalami banyak pertolongan Tuhan. Nah mungkin dia meninggalkan Yesus. Oke, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jangan menunggu keadaanmu baik baru melayani Tuhan. Jangan menunggu keadaanmu sukses baru melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Sehingga pada saat nanti kita dipanggil Tuhan, kita sudah dikenal. Kalau Pak Roni dikenal sebagai apa ya? Pengkhotbah apa ya? Grace, anugerah. Semua loh yang mengatakan pengkhotbah grace. Walaupun seolah-olah secara ukuran manusia yang dialami bukan grace. Sakit itu kan bukan grace. Tapi Pak Roni berkata, anugerah itu, kasih karunia itu terus berlanjut dan berlanjut. Amin. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Tadi lagu itu ciptaannya Bapak ya? Ciptaannya teman ya? Oke. Saya pikir ciptaannya mau tak minta tim musik buat albumnya, serius. Mau tak biayain itu kalau ciptaan Bapak. Satu bagus, satu Bapak berani mendeklarasikan Yesus baik dalam keadaan tidak baik. Itu yang membuat saya tersentuh. Kalau keadaan baik, ngomong baik, semua orang bisa. Tapi di dalam keadaan yang tidak baik, saya menaikkan pujian itu tadi sambil menahan menangis. Kok bisa ya? Kata-kata lagunya itu gris banget. Sementara dia bertolak belakang. Untung Pak Roni tidak berkata, apa yang Tuhan beri, Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Tapi Pak Roni kunci, kalau Tuhan memberi, Tuhan tidak menyesali pemberiannya. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Kita berdoa untuk kesembuhan Pak Roni. Di dalam nama Yesus Kristus, sembuhlah engkau. Kami punya iman, kami punya Tuhan. Pembengkakan di lehermu saat ini berkurang dan hilang. Di dalam nama Yesus, Bapa Yahweh yang kami sembah, di dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilurmu, Pak Roni pun sembuh. Dan oleh bilur-bilurmu, Pak
Pak Roni Ponto sembuh. Sembuh. Di dalam nama Yesus kami katakan sembuh. Di dalam nama Yesus kami katakan sembuh. Di dalam nama Yesus sembuh. Pak Roni Ponto sembuh. Di dalam nama Yesus Pak Roni Ponto sembuh. Di dalam nama Yesus. Tuhan, kami sepakat. Kami beriman. Dengan kasih, dengan iman. Kami berdoa buat kesembuhan anakmu Pak Roni Ponto. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Roni Ponto sembuh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya masih banyak hal yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup Pak Roni. Buku tentang anugerah berjilid-jilid sudah diselesaikan Tuhan di masa usianya yang sudah tua. Dan bulan 6 ini Tuhan akan diwisuda anakmu di Makassar. Kami percaya banyak hal yang Kau kerjakan dalam hidup anakmu Pak Roni Ponto. Begitu juga dengan kami. Kami sangat diberkati sehingga kami menjadi kuat di dalam Yesus. Dalam segala hal kami tetap melayani Tuhan. Seperti Rasul Paulus berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Penderitaan, penyakit, kelaparan, kemiskinan, apapun itu tidak dapat menjauhkan kami dari kasih Kristus. Sekali kami dikasihi, selamanya kami dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Kita akan berdoa untuk persembahan yang kedua. Bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Percaya kami semua diberkati dan kami ingin memberikan yang terbaik sebab Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita saksikan YHS News minggu ini. Puji nama Tuhan, mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk hadir di ibadah minggu depan, di ibadah minggu pertama. Seperti biasa di ibadah minggu pertama kita ada pengurapan dan ada perjamuan kudus. Mari ajaklah seluruh keluarga, orang-orang terkasih untuk dapat beribadah bersama di tempat ini. Tidak ada lagi pengumuman tambahan. Saya undang Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Come on. Kita mau bersorak sebab Yesus baik, amin. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab apa? Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
Tuhan, nyanyikan pujian ini. Lebih keras, katakan. Segala puji syukur, sebab Kau layak. Kami mau bersorak, mari semua bersama-sama dengan segenap hati kita mau katakan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Come on, sing. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Terima kasih Pak Roni atas firman yang disampaikan, memberkati kita semua. Kita akan akhiri ibadah ini. Mari kita angkat tangan kita. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Bapa Yahweh menyinari wajahnya dan memberi kita anugerah. Bapa Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi kita damai sejahtera. Diberkati pernikahanmu, diberkati keluargamu, orang tuamu dan anak-anakmu. Diberkati usahamu, pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati pelayananmu. Diberkati semua yang kau lakukan dengan baik dan benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat sudah kita terima dari Bapa Yahweh. Yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh, sama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.